Orang paling miskin di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadari. Kan cebong-cebong tuh bilang, matilah kau yang kau dapat bidadari 72. 72 untuk apa? 4.900 dia paling miskin. Kalau istana yang besar terdiri 1.000 pintu, tiap-tiap pintu terdiri 1.000 kamar, tiap-tiap kamar terdiri 1.000 tempat tidur, ditunggu satu bidadari. Sejuta bidadarinya. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadari. Ya main-main. Gimana nih? Nah, Gimana? jadi saudara Pak Abram sama Pak David King pasti setuju ya kalau saya mengatakan untuk memilih dan menerima kebenaran, mikir saja udah cukup loh. Mikir saja udah cukup. Ya. Bahkan saya ngomong, kau nggak usah berdoa dulu, mikir dulu. Dunia informasi bahkan kebenaran itu hanya sejauh jempol. Betul. Nah, setelah engkau menggunakan karunia yang Tuhan kasih yaitu otak untuk mikir, baru di situ ada berdoa, minta kekuatan, ketemu mentor yang benar, lalu engkau semakin kokoh memegang kebenaran. Kalau kau bisa begitu, tidak mungkin engkau memilih Islam. Tidak mungkin. Ya. Kalau Pak Abram saya tanya dan Pak King David ya pasti iya karena kita seiman. Tetapi kalau Anda Islam yang mau mikir benar-benar dengan logis, pasti engkau setuju dengan saya. Ya. Nah sekarang kira-kira masuk akal atau tidak? Maka dari itu jangan soal benar dan tidak benarnya lah. Tetapi soal masuk akal tidak masuk akal, menarik atau tidak, kudus atau najis, kan gitu. Betul. Itu aja. Kau bisa pilih itu dulu. Nggak usah ngomong masuk Kristen lah. Tetapi memilah. Nabimu model begini, kira-kira ini menarik enggak? Dibandingkan, jangankan Yesus, jangankan Paulus, Yudas sajalah lebih menarik. Nah kalau begini menarik enggak? Bagaimana posisi nafsu seperti halnya nafsu yang ada di dunia? Apakah ada keinginan suami menggauli istri atau bidadarinya di surga? Tentu saja ada. Tidak usah khawatir. Wow. Padahal bahasanya nanti bab akan datang gitu ya. Sudah buru-buru. Gampang. Cari medan jihad, perang, mati syahid. Langsung dapat. Ini yang saya cari. Kalimat ini. Dan ini bukan sekali Pak. Ada yang lain juga mengatakan begitu. Betul Pak Bram ya. Pak King. Jadi gampang. Mau masuk surga di Islam itu gampang. Oh pergi medan perang mati udah masuk. Ya. Padahal bahasanya nanti bab akan datang gitu ya. Sudah buru-buru. Gampang. Cari medan jihad, perang, mati syahid. Langsung dapat. Wah. Ini ajaran apaan ini ya? Maka pernah Rasulullah SAW ketika habis berkumpul dengan Aisyah, air maninya itu menitis mengenai bajunya. Terus cuma diucek saja, diucek sedikit tempat terkena mani. Kemudian dipakai sholat bajunya, jubahnya oleh Rasulullah SAW. Dan Aisyah menyaksikan itu. Dan bahkan di suatu ketika pernah air mani Rasulullah SAW menempel kepada bajunya kering, maka dikerok oleh Aisyah dengan kukunya dan dibuat sholat. Mani itu tak najis. Tetapi orang yang mengeluarkan mani itu kudu mandi, harus mandi. Nah, maka dari itu ada hubungannya dengan apakah Muhammad itu melarang keras membunuh non-muslim, padahal tidak ada kata non-muslim sebetulnya. Tadi udah dikupas sama Pak Bram. Lalu faktanya kita menemukan ternyata tidak boleh membunuh yang ada ikatan bisnis Islam. Kan begitu. Makanya dibunuh. Muhammad tegas, kurang ajar kamu, ini tuan saya kau ganggu kan gitu Pak David. Maka dari itu pertanyaan saya, kemana tuh kalian Islam pembela-pembela penjajahan dan lain sebagainya? Ternyata ini Husin kapal selamnya adalah empek-empek kapal selam. Empek-empek kapal selam dia. Memang saya upload di TikTok ditolak Pak. Waduh. Ditolak. Soalnya TikToknya sudah jadi kadrun Pak. Iya. Jadi Buddha dengan Islam tidak ribut. Oh ini sama dengan si Ibet ya. Mana dia? Ibet ya, Buddha, Hindu dan lain-lain semuanya damai kecuali Islam. Ini ada saya temukan ini ya. Buddha dengan Islam ribut. Bukan Buddhanya yang ribut ya. Sekali lagi. Hindu dengan Islam,
Kristen ribut, Konghucu, ateis, semua ya, komunis, Cina, Amerika, India, Israel, Myanmar, babi sampai babi juga dengan Islam ribut, anjing apalagi cicak Australia dengan Islam, Islam dengan Islam ribut juga Pak. Tadi Kiai Sirot Pak King David kan sampaikan di Afghanistan 100% bunuh-bunuhan kan, dan Iya. dunia akan lebih baik tanpa Islam, itu betul. Gimana Pak Bram? Boleh tambahin satu lagi Pak, Judaism Silakan. Pak. Oh Judaism, iya Pak, itu dicolong sama Kristen. Iya. Enggak, Judaism sama Islam juga ribut, gitu kan? Iya. Tukang ribut semua. Nah, itulah sebabnya saudara, nasihat saya, masukkanlah, berbagi ya. Kalau engkau menggunakan dan memanfaatkan otak yang adalah karunia dari Tuhan, maka kalau engkau karena gengsi, takut dengan hukum sosial, engkau tidak mau menerima kebenaran, minimal engkau hati nuranimu tuh tahu bahwa kalian kesulitan ketika saya minta bantu mu'alafkan saya, tapi yakinkan saya bahwa Muhammad lebih pantas diteladani daripada Yudas Iskariot. Kalau engkau tidak mau menerima fakta kebenaran, padahal engkau tahu, minimal engkau tahu mana sih yang lebih menarik, betul nggak? Lebih menarik mana? Saya nggak ngomong jadi Kristen lah, pilih non Kristen aja, minimal itu ada jadi cicak lah minimal. Ya minimal jadi cicak. Supaya nggak ribut ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tadi kita udah belajar ya. Jadi gini, tujuan kami sharing ini adalah menyitir dari teks klasik Islam, dan kesimpulannya adalah status seseorang itu mempengaruhi perlakuan hukum dalam Islam. Kesimpulan saya, hukum Islam itu bukan soal kamu manusia atau tidak. Karena non-Islam kan dianggap bukan manusia itu tampaknya. Tetapi soal kepentingan pribadinya Islam. Pak Abram setuju ya Pak Abram sama Pak Jones, Pak King David ya. Jadi hukum Islam itu bukan soal kepada manusia atau bukan. Pokoknya menguntungkan mereka atau tidak, mau ikut atau tidak. Jadi bukan soal manusia atau tidak manusia. Jadi konsep perlindungan tidak selalu universal, tanpa syarat, bukan. Itulah mereka. Disitulah saya melihat bahwa rahmatan lil alamin itu bukan alam semesta, tetapi rahmatan lil muslimin lah baru cocok. Ya. Beda sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.